Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasidil Fajar, NIM 5202419017, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Chassis dan Pembinaan Daya. Pada video ini saya akan melakukan pembongkaran, pemeriksaan serta perakitan kembali sistem power steering. Untuk langkah yang berikutnya yaitu mempersiapkan job sheet sistem power steering terlebih dahulu, kemudian menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Untuk yang pertama, alat-alat yang diperlukan: kunci shock, kunci pas, satu set kunci ring, kemudian palu, kemudian tang, kemudian kunci T, dan satu unit trainer sistem power steering hidrolik. Untuk keselamatan kerja pada saat berada di workshop, untuk keselamatan kerjanya antara lain: 1. Berdoa sebelum atau sesudah melakukan kegiatan praktik, menggunakan wearpack atau pakaian kerja saat praktik, menggunakan APD atau alat pelindung diri lengkap, meminta izin kepada instruktur atau pendamping apabila melakukan pekerjaan yang tidak tertulis pada lembar kerja, kemudian menggunakan buku manual servis sesuai dengan jenis komponen yang dijadikan training object yang jika diperlukan, kemudian menggunakan alat dan bahan sesuai dengan fungsinya dan jangan ceroboh. Ikutilah instruksi dari instruktur atau guru ataupun prosedur kerja yang tertera pada lembar kerja, kemudian mematuhi seluruh peraturan yang ada di laboratorium praktik. Untuk langkah berikutnya yaitu perawatan atau servis sistem power steering. Perawatan ini dilakukan secara berkala. Perawatan sistem power steering ini meliputi perawatan roda kemudi atau steering wheel, poros utama, pipa saluran, dan pompa power steering dan pompa steering gearbox. Untuk yang pertama yaitu perawatan pada roda kemudi atau steering wheel. Untuk langkah kerjanya, pada saat engine berputar, hidrolik bekerja, set roda depan lurus menghadap ke depan, kemudian ukur gerak bebas pada roda kemudi dengan memutar kemudi dan dalam kedua arah dengan posisi roda depan lurus, limit maksimum gerak bebas 30 mm. Ini karena tidak menggunakan mesin, sehingga ini pada trainer ini menggunakan motor penggerak. Nah, karena motor penggeraknya ini sudah tidak dapat bekerja, maka pompa dari power steering ini juga tidak dapat bekerja. Maka untuk penyetelnya ini cukup diluruskan saja untuk steering wheelnya. Untuk steering wheelnya ini tidak dapat sesuai dengan roda ini pada kendaraan ini karena pada tie rodnya ini perlu dilakukan penyetelan ulang. Kemudian untuk langkah berikutnya yaitu bila melebihi limit maksimum, periksa atau setel baut penyetel pada gearbox dengan cara meluruskan roda depan dalam posisi lurus, kemudian kendorkan baut pengunci pada baut penyetel unit kemudi. Untuk baut penguncinya ini nanti dikendorkan, kemudian dilakukan penyetelan unit kemudi, kemudian putar baut penyetel sesuai arah jarum jam untuk mengurangi gerak bebas, atau berlawanan arah jarum jam untuk menambah gerak bebas. Setelah gerak bebas sudah sesuai spesifikasi, kencangkan baut pengunci. Kemudian pemeriksaan pada poros utama atau steering shaft. Untuk langkah kerjanya yaitu pemeriksaan baut atau mur pada poros kemudi dan periksa poros kemudi dari ketidaklurusan poros. Ini untuk poros kemudinya, ini kelihatannya masih lurus atau sudah bagus, masih bagus. Kemudian pemeriksaan pada pipa saluran oli atau selang head pressure. Ini untuk
pipa saluran olinya tidak terdapat kebocoran atau rembes. Untuk langkah yang berikutnya yaitu pemeriksaan pada selang high pressure dan minyak power steering. Untuk selang high pressure-nya ini masih dalam kondisi bagus dan tidak terdapat kebocoran ataupun rembes. Kemudian pemeriksaan pada minyak power steering, kita buka terlebih dahulu untuk penutupnya. Penutup yang digunakan pada reservoir minyak power steering ini sudah tidak asli sehingga tidak terdapat volume minyak power steering. Untuk langkah yang selanjutnya kita membongkar, kita buka terlebih dahulu serok yang menggunakan kunci rem sendiri. Kemudian lepas pilot pada sisi yang satunya. Lalu Kita pipa-pipa dari selang power steering. ini apa itu? Dengan menggunakan menireng kita 12 kita lepas semua dari pipa-pipa power steering. Kemudian lepas pipa power steering. Jika sudah, kita lepas pompa power steering. Tempatkan pada tempat yang aman. Kecil. Lakukan pelepasan, tempatkan pada tempat yang aman atau pada tempat yang sudah disediakan. Kita lepas puli pompa power steering seperti ini dan valve-nya. Kemudian kita tempatkan pada tempat yang aman. Kita taruh di paket. Kemudian melakukan pelepasan feeder steering shaft.
Sehari bisa 5 kali. Dari anak kemarin si ini Kemudian kita setelah melepas pompa konseling, kita memakai pada tempat yang aman. Kita memakai pada nampak. Untuk langkah yang berikutnya yaitu pembongkaran pada reservoir pompa power steering. Untuk langkah yang pertama, pelepasan 3 baut utama ini, 3 baut reservoir dengan menggunakan kunci T. Menggunakan T14 kita lepas baut reservoir. Kemudian kita taruh pada tempat yang aman. Kemudian kita angkat. Ini tadi sudah saya kosongkan minyak power steeringnya. Kita angkat reservoirnya, tempatkan tempat yang aman. Ini tadi minyak power steering sudah saya tap. Kemudian kita lepas selang high pressure-nya dengan membuka baut 22 menggunakan kunci ring. Kemudian kita tempatkan ke tempat yang aman. Kita lepas dulu ringnya. Ini seharusnya ada 2 ring, tapi ini hanya ada 1, nanti bisa resiko bocor ini. Kemudian kita lepas bagian pompanya. Kemudian kita lepas ringnya, snap ringnya.
yaitu melepas cover dari pompa power steering. Kemudian kita keluarkan pompa dari mesin. Yaitu dengan melepas roda gigi rotari dari housing pump. Kita lepaskan boot power steering dengan cara melepas lemnya, kemudian kita tarik. Kemudian kita lepas lonterot dengan cara membuka pengunci dari lonterot dengan cara bahat dan palu. Kemudian kita buka dengan menggunakan kunci pipa. Kemudian langkah yang selanjutnya kita lepas lonterot ini dengan menggunakan kunci pipa. Kemudian lepas long tie rod yang sisi satunya lagi dengan menggunakan kunci pipa. Terdapat 3 baut pada pinion gear power steering. Lepas dengan menggunakan kunci T8.
Untuk langkah yang selanjutnya kita lepas mur penyetel dan baut penyetel power steering dengan menggunakan kunci pipa. Kemudian langkah yang selanjutnya kita lepas teflon dengan menggunakan tang snap ring buka. Kita angkat. Langkah berikutnya yaitu dengan melepas pinion gear. Setelah terlepas, maka tempatkan pada tempat yang aman. Kemudian kita lepas mur pada rack power steering. Dengan menggunakan kunci pipa. Langkah berikutnya yaitu dengan melepas baut track end dengan menggunakan kunci pipa. Kemudian tempatkan baut track end pada tempat yang aman. Langkah berikutnya yaitu dengan melepas rack dari housing dengan menggunakan palu kayu. Setelah dilakukan pelepasan, maka dapat dilakukan pemeriksaan serta dapat dibersihkan dengan menggunakan bensin. Maka sebelum melakukan pemeriksaan pada komponen rack end, setiap komponen dilakukan pencucian terlebih dahulu dengan menggunakan bensin. Rack end serta pompa power steering, maka langkah berikutnya yaitu pemeriksaan pada setiap komponen pompa dan rack end. Untuk pemeriksaan yang akan saya lakukan yaitu pemeriksaan pada pompa power steering, kemudian pada housing serta pada bagian rack end dengan menggunakan filter. Untuk yang pertama, pemeriksaan pada pompa power steering. Pompa power steering ini secara visual masih dalam kondisi yang baik. Kemudian untuk pistonnya ini juga masih baik, masih lengkap semua dan tidak terdapat cacat ataupun goresan atau kerusakan sedikit pun, dan masih berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Kemudian untuk pemeriksaan housing dari pompa ini juga masih bagus. Housingnya pada bagian dalam ini tidak terdapat goresan, masih rata. Kemudian untuk pinion gear, pada gearnya ini masih dalam keadaan yang baik, tidak terdapat aus. Kemudian untuk boot pada tie rodnya ini sudah pecah dan perlu dilakukan penggantian. Kemudian pada seal rack end ini
masih dalam keadaan bagus dan tidak terdapat rembes pada saat pembongkaran tadi sudah dilakukan pemeriksaan. Kemudian berikutnya pemeriksaan pada steering rack end. Ini untuk deal gauge-nya sudah saya kalibrasi untuk yang pada waktu awal tadi. Untuk bahan-bahan yang diperlukan deal gauge dan V-block. Untuk langkah pemeriksaannya, ini titiknya ini digunakan sebagai patokan. Kemudian kita putar steering rack pada satu putaran penuh dan kita lihat jarum pada deal gauge apakah terdapat pergerakan atau tidak. Nah, untuk sudah satu putaran penuh dan pada jarum deal gauge tidak terdapat pergerakan, hal ini mengindikasi bahwa steering rack ini masih dalam keadaan baik. Setelah melakukan proses dari pemeriksaan pada komponen power steering, selanjutnya kita melakukan proses pemasangan komponen pada power steering. Yang pertama kita pasangkan rack ke dalam mesinnya, kita jepit dengan menggunakan wagun. Lalu masih rack dengan oli. Kemudian kita masukkan ke dalam bushing. Kita masukkan dengan halus dengan hati-hati. Setelah pemasangan rack, maka langkah berikutnya yaitu pemasangan seal, kemudian pada pemasangan pinion gear. Kemudian kita langkah selanjutnya kita pasang pinion gear.
Kemudian kita boltkan bolt pengikat dengan menggunakan kunci T8. Terdapat 3 bolt pengikat pada pinion B. Kita pasang 3 bolt pengikat pada track maksud saya pada pinion gear. Kita kencangkan pengikatnya. Kemudian kita pasangkan mur penyetel dan teflon pada rek pinion, rek dan pinion backstep. Kita kasih gemuk. Fungsi dari ini adalah menyetel kebebasan dari rek. Kemudian kita masukkan pegas dan mur penyetel. Untuk penyetelan kita lakukan pada saat kita sudah memasang kembali pada channel. Kemudian kita pasang pipa-pipa pada pompa, maksud saya pada rek bawah steering. Kemudian kita pasangkan pipa-pipa pada rek bawah steering. Untuk yang satunya akan dipasang oleh rekan saya. Kemudian kita pasang long terot dan terot. Kita masukkan terlebih dahulu penguncinya. Kemudian kita pasang long terot.
Mohon maaf untuk proses pembongkaran dan perakitan kita lakukan berdua karena tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan satu orang. Kemudian kita kencangkan manterot dengan menggunakan biji pipa. Jika sudah, kita lelap dengan menggunakan palu dan pahat. Untuk palu saja ya sudah cukup. Langkah berikutnya yaitu pemasangan tie rod pada sisi yang sebelahnya. Untuk yang pertama, pasang penguncinya terlebih dahulu. Kemudian pasang tie rod bagian kanan. Ini poin. Setelah kita rangkai, selanjutnya kita memasang pompa poster. Setelah memasang tie rodnya ini, kemudian pasang boot pada back end.
Kemudian pasang tutup. Untuk pemasangannya ini ditekan kemudian dimasukkan ringnya. Pompa pas garing sudah terpasang, kita lepas. Untuk langkah yang berikutnya yaitu pemasangan reservoir pada pompa. Kemudian pasang ketiga bautnya. Kemudian untuk langkah yang berikutnya yaitu proses pemasangan unit power steering berupa pompa power steering dan rack end pada trainer sistem power steering. Kita pasang mode dan baut pada trainer sebagai dudukan dari rack dan trainer. Ini melakukan
sudah terpasang, kita kencangkan batu nikatnya. Kita angkat dulu nih. Karena botnya ini agak-agak Depan. seret, kita salah satu ada yang menahan. Sini mana? Tahan nih, gue tahan. Emang. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah pemasangan pompa power steering. Kemudian pasang keempat baut penyikarnya. Kemudian kita selanjutnya tekankan dengan kunci bypass. Tak pasang lagi gantian itu. Laku apa? Setelah itu kita pasangkan puli dan sepi pada pompa power steering. Ini sepinya kita pasang terlebih dahulu. Kemudian ini karena tidak ada penyetelnya, kita ya seadanya saja pemasangannya.
Kemudian langkah berikutnya pemasangan tie rod pada trainer. Kemudian pemasangan tie rod pada trainer. Kita pasangkan Berikut ini pulinya. pemasangan pada tie rod. Kita kencangkan bautnya. Untuk puli jangan sampai terbalik, ada tulangnya tersendiri. Ini untuk kekencangan fan belt ini tidak bisa disetel ya, karena ini dari pembuatan trainer ini sudah dibuat paten sehingga tidak dapat disetel. Kemudian pemasangan tie rod pada sisi yang satunya lagi. Kemudian kencangkan bautnya. Berikut untuk pemasangan fan belt seperti ini, karena tidak ada penyetelnya, saya pasang secara paksa ini. Seperti ini. Fan belt sudah terpasang dengan baik dengan kekencangan yang sesuai dengan standar. Kemudian langkah yang selanjutnya kita pasangkan selang head pressure yang menghubungkan antara pompa dan pinion power steering atau rack power steering. Kita pasangkan baut banjolnya. Kemudian kita kencangkan selang head pressure pada control valve dengan menggunakan kunci pas 19, karena tidak memungkinkan menggunakan kunci nempel karena tidak ada. Kemudian selanjutnya kita kencangkan selang head pressure bautnya. Kemudian pengencangan pada baut tie rod dengan menggunakan kunci shock 19. Angkat sedikit mungkin. Nah, kalau bunuh. Angkat sedikit kalau bunuh. Cuk. Nah, ini gimana? Nah, yuk, kenceng nih. Belum yuk. Ayo. Belum enggak? Kalau kayak jumlah, Coba. halo, iya, halo,
Kiri. Serot. Langkah berikutnya yaitu mengencangkan baut pada tie rod bagian kiri dengan menggunakan kunci shock 19. Kemudian setir diangkat dan dilakukan pemasangan universal joint pada pinion shaft. Kemudian kita terlebih dahulu meluruskan roda antara kiri dan kanan. Terus lurus lah. Terus. Kemudian dilanjutkan pemasangan universal joint pada pinion shaft. Kemudian angkat setir dan pasang universal joint pada pinion shaft. Setir. Wis lurus. Angkat. Kemudian kita pasang baut dan mur untuk mengunci universal joint. Kemudian kita kencangkan bautnya dengan menggunakan kemudian kita pasang lagi dudukan dari steering shaft. Sedikit belakang. Iya, salah. Kita itu ya. Tahan. Kemudian kita kencangkan dudukannya.
Kemudian nyalakan baut pengikat yang bawah, minta steering saya pada trainer. Langkah berikutnya yaitu mengisikan minyak power steering atau fluida pada reservoir sistem power steering. Mohon maaf untuk kali ini tidak bisa melakukan proses bleeding dikarenakan kita melakukan praktek pada trainer sistem power steering untuk tipe hidrolis yang kebetulan motor penggerak dari sistem power steering ini sudah rusak seperti dapat dilihat di sini. Jadi kita hanya dapat melakukan perawatan, pembongkaran, pemeriksaan dan pemasangan kembali. Sekian video yang dapat saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.